Hai semua teman-teman dari Facebook Indri Gautama. How are you? Senang sekali kita berjumpa lagi, bertemu secara pribadi to your living room. Dari sweet spot Pastor Indri ke sweet living room atau dining room atau bedroom dari rumah Anda. Well, how are you doing? Saya berdoa Anda semua sungguh-sungguh akan diberkati hari ini because hari ini saya mau bagikan kenapa kok Tuhan ngomong sama saya perlu dikembangkannya pemahaman tentang urapan Isakar dan juga pemahaman tentang the gifting of Isakar. Ini waktunya. There's no better place than today. So saya mau sambut Christine. How are you, Christine? I would like to thank you untuk Morin Lasut dan juga Raka. How are you, Mr. Gunawan? And Widi and also Bella. How are you, Jolly? Thank you for watching. Andika Halim, halo, apa kabar semuanya? Ira, Liberty Pardede, today you be liberated Pardede. Thank you for very Chandrawira, Diana Lalenok, dari Malalayang, dari Hai, and Manado ya. And Henny Ferawati, Shalom. Dari Milka, Hai Milka, thank you for having your husband in our team. Saya juga bicara di sini dari Sweet Spot bersama atas nama saya. Kami punya tim. We have a team behind the scene, okay? And for everybody yang have a long connection with us, nanti kita bisa liatin what's going on behind the scene, okay? And thank you untuk Junianto Talunga. Dari Okina, hai Okina, how are you doing? And juga dari Nyo Yudi, hai Peter Tan. Tidak lain lagi Daisy Lowing. Oh, Miss Frida Josephine Simanjudak. Well, I'm going to call you Josephine. And Harleen Hohendrop. Wow. Where are you from? Okay. Joan Carol Tangkau, how are you? Bagaimana Jayapura? Good, Pak Jayapura udah siap ya. Semua penerimaan jelas ya, suara saya jelas ya, good. Syara Lusita, and make sure hari ini semua yang menjadi tim saya juga, Anda juga bisa melihat, mereka juga turut menyambut Anda semuanya. Yang ada nama-nama yang menyambut nama Anda, itu tim kami juga. Itu behind the scene. Okay, Ratna Yuliani, how are you? Yes, you're watching from Jakarta, thank you. Dari Cing Acing, how are you? And Carmen, Ibu Carmen, bagaimana situasi di Bekasi? And Frida Meiske Lego. Thank you untuk Ingrid Inkiriwang, Ani Sumardi, thank you so much. Welcome juga Erwin Nadeak, your wife, thank you, your wife is waiting for you nicely. Donovan, bagaimana Alsut? Okay, Maureen Lausut dari Tangsel ya. Welcome. It's so good to have all you here. Saya mau pastikan bahwa Anda semua bisa mendengar suara saya dengan clear. I want to pass on to you apa yang Tuhan taruh di hati saya. Kemarin hari Minggu as usual, itu hari kerja bagi para hamba Tuhan semua. We were busy, we were tired. Amazingly kita selesai sore hari dan jam 9 malam saya sudah hilang di pangkuan bantal surgawi saya. I'm gone man. By 4:30 I was awake and 6:30 saya tuh bisa nangis loh. And I say, Lord, give me that anointing of Isakar. Berikan padaku urapan Isakar itu. And I was really crying in my heart. And I say, kok aneh, tiba-tiba I have this burden gitu loh. Okay? And how are you Angga semuanya? Saya berdoa semua Anda yang join malam hari ini atau sore hari ini. Foni, how are you Foni? Sarah, thank you for joining. Maria Sunarko dan juga Hendratan, Catherine Hendrianto. Hai, apa kabar Malang? And juga Lisa Mok, Molly, how are you? How is Semarang? And I heard that you have dapat hadiah dari Tuhan ya. This is the Isakar, means the tribe of recompense and reward. Ini adalah suku di mana upah Tuhan pasti datang. And juga Tanti Farhan, thank you for watching. Gandhi Palar, thank you for watching. So, saya mau sambil greeting kalian. Dan apa yang saya bagikan mengenai
lahirnya dan membangun urapan Isakar ini. Tadi pagi saya dibangunin Tuhan, and I was crying for it. I want it, you know. Kita perlu lebih pertajam, and I tell you why, because the scripture explain. Dan saya juga mau sapa lagi kepada Zevahyani, Maria Sunarko. I would like to say hi to Ida Patulak Lawton. Oh, you from UK? Okay, you're from England. Hi, how are you? Okay, and also some of our friends that we know from our church. Thank you so much. And juga dari Shanovi Esther Veronica. Oh, well, we miss you too. Selamat sore, Sarah juga, Sarah your wife maksudnya, Liberty Pardede, okay? And all your team dong, Joshua, Priscilla, David, that's your team, okay? Garingging Boru dari Timor Leste, menarik sekali. How are you? Thank you for joining me. And Esther Lin dari Semarang, how are you Esther? Cornelius Lubalu dari ND Flores. Dari Jayapura juga, Foni dari Jayapura juga, Alex dan juga Hardi Kandangen dari Manado. And you want my voice more louder, Ratna Yulianowati? Okay, it will be settled now. Suaranya agak disetel, lebih keras lagi. Alright, I have no problem with that. Lisno Marisensi Agaan dari Bekasi. And Seva Yeni, Nita Sarapi dari Merauke. Wow, salam jumpa. Kepada Siska Markone dari Sidoarjo, Junaidi Pramono, Nisda Ulina, thank you so much. And I hope my friend from Tulsa, Oklahoma, Julie, are you there? And Franklin Kesatria Zai dari Gajah Mada. Yes, good. Kamu mengikuti pelajaran Bani Isakar. Wawan Borneo dari Kalimantan. Thank you untuk memberi nama Borneo. Sekarang saya tahu. Pasti bukan nama marga Anda, tapi Anda mengatakan Anda Wawan yang dari Kalimantan gitu ya. Mukhlis Fatoni, Esther Chan, Surabaya. Saya akan bergabung dengan Zoom meeting Anda. And from Shelly Old. How are you, Shelly? And how's New Zealand? Are you back in New Zealand? Or are you in any part of the world? And thank you Pak David Handrianto, and thank you so much for joining Pak David House Malang, Kota Malang. Bagaimana kita bisa kerjasama ya, memberkati semua di Malang juga. Erna Moy Gosal, okay. Siska, Rudy, Margareta Wenge, Gogor Waseso. Oh, your name is amazing. Okay. Perdana and Daisy, Abby, how are you? And Irma Blackie, you from New Zealand? Amazing, hi, welcome. And juga Ria Yuliana, and Johan, and Jojo. Pasukan luar biasa kita. Nurjaya Ningsih dari Manggarai Flores, how are you? Kirim salam ya ke Pak Supendi, juga kirim salam ke all our friends in Ruteng. Thank you so much, Joseph Kinggal. Are you the one from Papua New Guinea? You are. Well, how are you? And Chris Dian Ayu dari Bondowoso, Jawa Timur. Thank you so much. Dari Siska Wijayanti, Shalom. Elizabeth Nyoto dari Surabaya, how are you? And hi Rama Manurung, hi, how are you? Salam juga ke suaminya ya, dan anak-anak. Dan juga Perdana, hello. Siska Hokoyoku dari Jayapura. Neni Pamangin dari Toraja. Wow, we have dari Sabang sampai Merauke hari ini. And Merauke is actually present. Isn't it amazing? You know. And dari Aceh. Okay, Julie, good morning in Tulsa, Oklahoma. Great to hear from you. Shirin, are you here too? And dari Moro, scroll down. Okay, Morowali, Sulawesi Tengah. Dari Friska Koho, saya dulu ada di situ. Morowali, yes. Nova,
Sito dari Ambon. Ambon Manisik, kota musik luar biasa. Esther Tio, and many more. Dan tapi make sure ya Anda bisa dengar suara saya dengan baik, because I would like to tell you what God put in my heart this morning. Saya mau mengundang Anda, siapkan Alkitab Anda, catatan Anda. I have my notes. Kalau Nico gabung, my notes is available. Do you want my note? No, you take your own note. Karena kertas nggak pernah lupa, tapi kau pelupa. Alright. Hari ini saya mau bagikan peranan daripada dikembangkannya pentingnya gereja-gereja lokal mensuplai Bani Isakar or the sons of Isakar di setiap gereja di 17.000 pulau atau 34 provinsi itu. And you know, saya mau bagikan pada Anda bahwa ini kelompok ini bukan kelompok mega, jumlahnya nggak mega, 200. Saya langsung diingatkan sama Tuhan mengenai tentaranya Gideon. You know, waktu Gideon berperang sama suku Midian. And you know what? Dia sediakan 2.000 tentara. And Allah berkata, I don't need 2,000. Saya hanya butuh 300. Sama juga dengan Bani Isakar. Tuhan nggak impress, kita nggak perlu kumpulin 17.000 per gereja Bani Isakar. 200. Kalau setiap daerah, setiap wilayah di Indonesia menyediakan 200 tentara-tentara, badan intelijensia dari surga, putra-putra Isakar, that's more than enough. So, we are the elite, tentara elitnya Tuhan. Karena mereka yang menyediakan nasihat dan memberi informasi langsung dari hati Allah Bapa kepada seluruh bangsa Israel. Oke, kita mulai dengan judul hari ini, Urapan Isakar di tengah pandemi COVID-19. April tanggal 27, 2020. What a historic time. Alright, Anda sudah siap dengan catatan Anda? Saya akan tunjukkan kepada Anda juga PowerPoint. Our team are excelente. Kita menabur dengan air mata. Hari ini kita menuai dengan teknologi yang prima. Sudah dites dengan 5 kali rekaman. Oke, let's show team di PowerPoint mengenai Bani Isakar itu. The blessings of Jacob. Ini adalah Bani, anak-anak dari keturunan Yakub. Anak ke-9-nya putra ke-9-nya Yakub, tetapi putra ke-5-nya Lea. Dan Anda ingat ya, Lea ini, so Anda lihat di situ Kejadian 49 ayat 14. Lea itu adalah istri yang tidak dimaui oleh Yakub. Unwanted, unloved wife. Dan setiap kali Lea punya anak, dia taruh prophetic name. Semua putra daripada Lea memiliki nama profetik. Bani Isakar punya nama profetik. Artinya the Lord's recompense and the Lord's reward. Recompense artinya Allah yang akan membalas. Okay? Dan recompense dan juga reward artinya upah Tuhan pasti datang. Nah ini Bani Isakar ini memang putra kelima. Kalau Anda ikuti di previous teaching, Anda lihat di Kejadian 30 ayat 14 sampai 17, bukan? Bahwa kenapa kok namanya upah? Karena dia upah bagi si Lea. Gara-gara Lea bagi-bagi buah 2 daim atau mandrake yang dikasih oleh Ruben ke mamanya, diminta sama Rahel. Terus si Lea bilang, apalagi kau minta? Suamiku sudah kau ambil, sekarang buah mandrak ini atau dudaim, sekarang kau minta lagi, ini buah kesuburan. Jadi kalau orang kurang subur, makan buah ini subur. Saya nggak tahu dijual di mana sekarang. Anyway, that was not the point. Yang fokusnya adalah kenapa kok Isakar namanya upah, right? Nah kita lihat di sini, upah Tuhan bagi Lea itu ada di dalam kehidupannya Isakar. Si anaknya ini. Lihat di 1 Tawari 12 ayat 32. Saya akan bacakan di bahasa Indonesia dulu. And then Anda sambil stay di PowerPoint di bahasa Inggrisnya dari International Standard Version. Yang sangat difavoritkan oleh kami semua satu gereja kami ya. Karena terjemahannya presisi. Bahasa Indonesianya. Dari Bani Isakar artinya anak-anak keturunan Isakar.
Orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. So mereka yang tahu timing. Mereka yang tahu musim. Mereka yang tahu masa. Ya, and dengan timing itu mereka ngerti. Ini waktu buat apa, Tuhan lagi ngapain, mereka paham sekali. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. By the way, Israel itu adalah a nation. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Now let me read the English version dari International Standard Version. The tribe of Issachar supplied 200 leaders. They did not supply mega church size of leaders. They only supplied 200 elite soldiers. Why are they elite? Because along with all their relatives under their command, so they are leaders. Under their command, they are leaders. Leaders are influential people. They kept up to date. They kept up to date. So mark the word supplied. Mark the word 200 only. So they remind us about Gideon. He want to go to war with 2,000 soldiers because he was so timid. He came from a smallest, poorest tribe of Israel, from the Benjamite. Tapi Allah nggak mau, he has 2,000 soldiers. God says, pilih. Saring 2,000 itu aku cuma mau yang jumlah kecil. Sampai ke 300. Anda ingat cara nyaringnya kan? Disuruh minum air kan? Ada yang jilat airnya, ada yang membawa airnya ke mulut. Yang dipilih ada yang membawa air ke mulut. Okay? There's not the time for me to preach about that. But anyway, they kept up to date in their understanding of the times and knew what Israel should do. Nah, bahasa Inggrisnya bikin saya mendapat lompatan di hati saya. Like the word jump out of me. The understanding of time for the nation of Israel. Israel is a nation, it's not an individual here. This refer to a nation. Kenapa kok referensinya ini bangsa? Sebab Bani Isakar ini muncul dipromosi saat waktu di mana persiapan Raja Daud menjadi Raja Israel, pengganti Raja pertama Saul, itu mesti masuk. And by the way, pada waktu Saul mati, masih ada anak-anak lain loh. Ada Mephiboset, okay? Ada anak-anaknya keluarga Saul yang masih hidup. And ada suku-sukunya Saul, okay? suku Kish itu juga masih pada hidup. So Daud itu walaupun Saul mati, Jonathan mati, sahabatnya dia. Okay? Dan asisten mereka mati, bertiga itu mati, dan matinya Saul Anda tahu kan? Dia pinjam lembingnya daripada orang Amalek, dia tancepin diri loh. Bunuh diri deh. And Daud menyanyikan dia di 2 Samuel 1. Dia menyanyi meratap buat kematian Saul dan sahabatnya Yonatan. Betapa hilang urapan daripada perisai Saul. You know what it means is deep. But this is not for me to expound about that now. Understanding the time and knew what Israel should do. Why did it say what Israel should do? Because at that time they have to choose when to put David, a man after God's heart, to be in place for the king of Israel. Karena waktu itu, kenapa kok dia dibilang bahwa dia dipilih untuk memberitahu waktunya kapan dan apa yang bangsa Israel mesti lakukan. Karena 1 Tawari 12 mengenai masa di mana Daud, orang yang dipilih Allah, memiliki hati yang berkenan pada Allah, Kisah Rasul 13:32, untuk dinobatkan waktunya kapan, caranya gimana, di mana, itu semua si Isakar yang presisi dan kembalikin semua. Nubuat di kitab Yesaya, nubuat daripada nabi-nabi, nubuat Yeskiel, itu keluar semua. Dan mereka berkata, wow, you know when the Spirit of the Lord come upon you, suara Anda berbeda loh. Okay? And that was the time that mereka dipromosi Tuhan. So remember this, Isakar itu bisa dikenal sebagai bangsa yang memata-matai situasi. Sehingga dia tahu, Raja Daudnya kapan nih mesti naiknya nih, gimana naiknya nih. Kapan, jam berapa, siapa aja yang ikut sama dia, pahlawannya siapa, pengikutnya siapa. So mereka yang mata-matain di mana tuh pengikutnya Saul. So they are the one
yang menjadi badan intelijensia bagi zamannya Daud di saat itu. Because they investigate the situation. Government situation, political situation, they are the one who actually investigate. Nah, waktu David was made king, that was the son of Issachar, reputation tiba-tiba come alive. Karena mereka seperti saya katakan namanya spiritually astute. Spiritually astute artinya they are sharp in wisdom and in discernment. Jadi di bulan ini, di masa kita jeda besar, atau saya sebut the great pause. Sebab sampai hari ini nggak ada orang yang tahu kapan COVID-19 ini penularan infeksinya stop. Kapan berhenti virus ini meradang dan menularkan banyak orang. Nobody knows. And amazingly, Tuhan bikin semua orang, semua manusia dirumahkan atau ada istilah lockdown atau quarantine all over the world secara bersamaan. Isn't amazing? Is anything terlalu mendadak tiba-tiba? Nothing is by accident. Okay. Now, discernment ini yang kita perlu, gereja perlu memiliki karunia discernment ini. This is the time, the right timing for every church believer to accomplish exploit, untuk melakukan perkara besar di mana wise man and also discerning man harus ada di zaman ini. Apakah ini kita sudah masuk ke zaman untuk akhir daripada sejarah gereja? Are we in end time? Is it the restoration of Israel? So we need to know. Nah ini kita makanya mesti berdoa untuk damai sejahtera di Yerusalem. Kenapa? Sebab itu patokan kapan Yesus balik kedua kali, ya, kapan the church is raptured and masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba. So di Daniel 7 ayat 25, saya mau bagikan kepada Anda semua ya. And I have to use the English Bible for this, sebab bahasa Indonesianya agak berbeda. But I will read the Indonesian too. In Daniel 7 verse 25, Anda catatkan tanda akhir zaman. Okay? Di mana dari segala-galanya, kalau Anda mau baca mengenai gereja, akhirnya kayak apa? Anda bacanya kitab Wahyu dong. Nah Wahyu itu relevannya konektivitasnya ke kitab Daniel. Coba renungkan Daniel 7:25. Let's read Daniel 7:25. And he shall speak words against the Most High. Nah ini bicara mengenai akhir zaman kan. Nanti saya akan berikan bagaimana Tuhan ingetin saya lagi ke Matius 24. Kenapa kok Bani Issachar ini, the gift of Issachar and the anointing is so important for us now, this generation. That he shall speak, nanti akan muncul antikristus yang akan melawan yang maha tinggi, tentu Allah kita. And this guy, tekanan-tekanan akhir zaman ini shall wear out the saints of the Most High. Orang-orang kudus Tuhan akan lelah, lesu, fatigue, capek, nunggu lama, kapan COVID-19 kelar. Sama seperti zamannya Nuh, nunggu lama kapan keluar dari bahtera, kapan turunnya air. You know, how long does God need to clean out the earth dari orang-orang jahat itu? How long, okay? Dan selain how long, karena ditindas, dianiaya, dan juga dengan musibah, dengan pestilence, penyakit sampar seperti ini. How long, Lord? Ini akan membuat beberapa orang kudus menjadi letih lesu dan menjadi capek. Dan ini adalah waktu yang saya tahu, makanya Tuhan kasih jeda besar. Because God says kenapa kok kamu mengajarkan SS, solitude and silence, for what? Because di Hosea 4 ayat 6 dikatakan bahwa umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. My people perish because of lack of knowledge. Kenapa kok banyak sekali saudara-saudara seiman, para hamba Tuhan yang meninggal karena penyakit sampar ini? Kok bisa miss? Kok bisa nggak sadar? Kok ada virus yang sudah merajalela di Wuhan, China, back in November and Desember 2019 disahkan namanya COVID-19, Coronavirus 2019. Kok Indonesia was delayed? Kok nggak sadar? Kok nggak alert? Kok baru alert setelah pemerintah mensahkan, dirumahkan, dikarantina, PSBB, Jakarta kuarantina. Tidak ada orang dari Jakarta bisa keluar pulau,
keluar kampung nggak boleh mudik kan? Pulang kampung nggak boleh kan? Oke, ada yang mudik boleh tapi nggak boleh pulang kampung. Anyway, oke, and why begitu pemerintah kasih sign kok kita baru gereja juga baru siap-siap begitu loh. Why not since December gereja itu sudah berjaga-jaga? Then something is missing. Kenapa kok saya tidak mendiscern the wisdom of God, tidak discern the timing of God, the up to date what is going on, kok saya nggak discern? And you know, tiba-tiba Hosea 4 ayat 6 itu muncul, umatku binasa karena kurang mengenal Allah. What is pengenalan akan Allah? Kalau Anda stay di situ, kalau Anda pakai bahasa Indonesianya di Hosea 4 ayat 6 itu. Anda nggak usah buka ya, tapi it is for me just to remind you. Nggak mengenal Allah itu karena kita menolak males-malesan pengenalan akan Allah. Yang parah tuh imamnya. Okay? Dan lihat nih, gara-gara apa nggak kenal? Melupakan pengajaran Allahmu. Melupakan pengajaran Allahmu. I want you to just circle your own Bible and stay with it. Okay? And then be careful. Karena Bani Isakar itu ciri-cirinya adalah Bani yang betul-betul disebut sebagai the scribe tribe. Ini adalah the Torah tribe. They are known as the Torah tribe. A master of the word of God. Mereka jagonya firman Allah. You cannot know what God wants to do unless you read the book of the prophet. Anda mesti baca kitab Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur. Coba cek deh. Anda cek di Lukas 24. Waktu setelah Yesus bangkit dari mati. And dikatakan bahwa Yesus datengin 2 murid yang lagi berjalan. And dia tanya, kamu lagi ngomong apa? Kamu gak tahu apa yang sedang terjadi? Remember that. When that happened, dikatakan di Lukas 24 ayat 32, dikatakan bahwa Yesus buka mata hati mereka dan pikiran mereka mengenai kitab suci. And about that 3 book. Orang-orang Bani Isakar, they're the master. Kita kalau mau urapan Isakar harus belajar Alkitab tiap hari. Ngerti nggak ngerti, just read it. Because God can make use dari firman yang Anda baca and speak forth through your mouth without you understanding it. Persis kayak zamannya Petrus di Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 17. In the last day, this is what the prophet Joel said. Nah, seperti itu. Saya waktu baca itu bilang, ini orang nyangkal 3 kali. Yesus kok bisa tahu ya ayatnya yang itu? Because of the Holy Spirit. Anda bisa menerima urapan Isakar because of the indwelling Holy Spirit. The same Spirit. Karena roh yang sama. Nah, kalau Anda adalah pembelajar Alkitab yang astute, master of the word, seperti 2 Timotius 2 ayat 15. Lihat, di 2 Tawarin 16 ayat 9. Saya pegang ini. God is really seeking for the brave, bold servant of God yang melayani David di akhir zaman ini. Siapa Daud di akhir zaman ini, saudara-saudara? Yesus kita tentunya, keturunan Daud. Kita nggak melayani Daud yang almarhum yang masih ada di kuburan sampai hari ini. Kita melayani Daud, the Lord Jesus Christ, Yehoshua, Amasiah. Betul? Nah, lihat. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau terlalu berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Let us, Anda yang dengerin Tuhan hari ini dan saya juga dan semua tim saya dan gereja tempat saya memimpin, let's not become foolish people. Don't be sluggish. Okay? Remember this, the eyes of the Lord is running through and through the whole earth. Kapan lagi mata Tuhan menjelajah bumi kecuali musim ini? Singapura prediksi Desember 8 katanya COVID kelar. Miss. Sampai sekarang gak ada yang tahu kapan kelar. Why? Because God is still searching. Can I have that bold, brave servant of God who was sharp, wise, and discerning? Apakah aku bisa memiliki hamba-hambaku, murid-muridku yang tajam, yang penuh hikmat, yang bijaksana, berani seperti singa muda,
yang hati pelayan, ya untuk melayani Daud yang lebih besar ya, Daud yang sudah mati di kuburan itu. Nanti kalau ke Israel kan ada kan ketur ke kuburan Daud, dia masih di situ mayatnya. Siapa sih Daud kita? The Lord Jesus. Sayangnya ya, hari ini generasi milenial kita, generasi muda kita, mereka betul-betul hubungannya dengan Tuhan itu sudah putus. Hubungannya dengan Allah tuh sangat-sangat minim. Anda kalau saya dengerin dari salah satu mentor saya, video-video yang dimainkan, dia suka bikin interview secara random ya di Amerika, di kampus-kampus. Many young people don't know Jesus. Many of them don't even care. Sebab pahlawan mereka adalah bintang-bintang film. Penyanyi-penyanyi tenar. Saya nggak mau sebutin namanya. Oke. Penyanyi-penyanyi tenar yang nilai moralitasnya udah nggak ada sama sekali. Zero. Saya tanya mana sih pahlawan-pahlawan seperti Dr. Martin Luther King, seperti Hidden Figure, that a true story, it's called from the movie Hidden Figure. You know that lady yang berjuang melawan diskriminasi ras di Amerika, namun dia yang wanita dari kulit berwarna di Amerika yang menemukan rumus bagaimana meluncurkan Apollo pertama loh. Amazing. Sampai di Johnson, I forgot the name. Mana film-film mengenai pahlawan-pahlawan iman seperti Eric Liddell. Have you seen the movie Chariot of Fire? Dia tidak mau balapan, bertanding lari. Karena itu hari Minggu dia mesti hari Sabat untuk melayani Tuhan. Dia pertaruhkan, dia punya reputasi, nama negaranya, because he want to serve the Lord. And guess what? Akhirnya pada hari pertandingan, hari terakhir final, dia masuk kan. Dia lari aja ciaka, gak pakai sepatu. Dan dia menang, mengalahkan semua. Because dia menghormati Tuhan. Nah Tuhan ini lagi mencari orang-orang seperti Eric Liddell. Seperti Dr. Martin Luther King. Sedang mencari orang-orang seperti ini yang hatinya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Yang gak takut apa kata orang, they stand for the truth. That is a anointing. Nah mata Tuhan itu mencari orang seperti ini. Why? Sebab ini adalah pegangan ayat kami di gereja kami. Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian Allah akan dibujuk oleh antikristus di akhir zaman ini. Sampai murtad dengan kata-kata licin loh. Are we in this season? Are we in this end time? Ingat loh ya, Isakar itu know up to date. The time and season and what Israel must do. Hebat loh, tajam, sharp sekali. Tetapi, Daniel 11 ayat 32. Watch this. Tetapi, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Bahasa Inggrisnya, very amazing. Oke, saya suka bahasa Inggrisnya. Sorry ya, Anda yang dari Jayapura segala macam, kalau nggak ngerti bahasa Inggris, saya mau amplify gitu, kayak amplifier. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak kan. Nah sekarang saya mau pakai di bahasa Inggrisnya. But people who know their God will be strong and take action. Kalau di King James Version itu tadi ISV. Kalau King James, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. Wah, mantap itu kata-kata itu. Do exploit. We can do exploit in this season of COVID-19. And you know what? Saya kasih tahu pada kalian. Solitude and silence memampukan Anda to pay attention to God, to listen to God. Kalau Anda tiap hari membaca Alkitab, mempelajari perjalanan perkataan Allah kepada bangsa Israel dari bangsa pilihan menjadi bangsa yang hancur total sampai dipunahkan sampai kecuali grup yang taat pergi ke Babylon, ke Babel, right? Nah, Babylonian. Itu Anda pelajari bagaimana cara Tuhan bicara, bagaimana Tuhan memulihkan nubuatnya. If you study the whole story, jangan kutip-kutip beberapa ayat aja. So you know the time and season. Makanya si Bani Isakar belajar. Untuk tahu waktu ini enggak mendadak-dadak. They have to be a master of the Bible. Makanya umat yang kena Allah, itu umat tadi yang dikatakan Hosea 4 ayat 6. Belajar firman. You got to do it because God speak in the letter. Sesuai waktu dan masa. And they will do exploit. Melakukan perkara besar.
Kenapa kok besar-besaran? Sebab tanda-tanda akhir zaman di Roma 1 ayat 20 yang Paulus katakan, this is the end time season. Listen to this. Sebab apa yang tidak nampak daripada Tuhan, ini tanda-tanda akhir zaman loh nih, yaitu kekuatannya yang kekal. Can everybody discern the power of God, the eternal power of God? We can. Kita yang ada Roh Kudus bisa. Dan keilahiannya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Mestinya kita nggak bisa bilang, nggak ada Allah. Anda bawa naik kepalanya ke langit. Nggak mungkin nggak ada Allah. Siapa sih yang nyetel matahari? Selalu terbit pada waktunya, terbenam pada waktunya. Sama kayak oma Kora saya, you know, my mom. Dia tahu kapan buka jendela, kapan tutup korden, dia tahu. Kapan nyalain lampu kebon. Mami saya tahu sekali. Udah kayak Tuhan aja sama planet bumi, you know. So kalau Anda berkata nggak ada Tuhan, come on lah. Siapa yang ngatur munculnya matahari dan bulan? Kapan munculnya bintang? Bintang punya nama lagi. Betul apa tidak? You cannot deny God is not there. Nah di akhir zaman kayak gini nih. Ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah. Kondisi akhir zaman. This is generationnya kayak gini. Oke, aku tahu ada Allah. But they don't glorify God. Mereka nggak memuliakan Allah sebagai Allah. They never give thanks to God. Tidak pernah ada kata ucapan syukur. There's no gratitude attitude at all. None. People take it for granted this generation and demand entitlement. Nuntut haknya dia tuh apa. And they don't care for God. Okay? Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan hati mereka menjadi semakin bodoh dan makin gelap. And this is the condition of the last days. Dan mereka berbuat di ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Sorry ya ada typo ya. Bukan oleh-oleh. Seolah-olah. Okay? Mereka penuh hikmat tapi mereka itu bodoh sebetulnya. Siapa tahu hikmat mereka membuat kita yang generasi saya, boomer dan generasi mami saya. We are 60 above and 90 above. You know, kita nggak ngerti mengenai all this media sosial. Kita nggak paham the power of internet, dunia maya. Apakah itu menggantikan kemuliaan Allah yang nggak bisa fana? Nggak dong. Tetap generasi muda mesti akui. Anda kalau nggak ada Tuhan punya dunia maya, Anda nggak mengakui ada stratosfer, troposfer, ada surga ketiga, kedua, kesatu di mana semua saluran-saluran, semua orbit-orbit itu dibikin sama Tuhan. Belum tentu loh ada Zoom loh. Belum tentu loh ada online ini loh. God is still on the throne. Everything yang manusia produce, pakai apa yang Tuhan ciptakan. And God is kekal, dia tidak bisa fana. Tuhan itu nggak sama dong sama burung, sama binatang kaki 4, binatang menjalar. Don't compare God with that. Ya, di ayat 24, karena Allah menyerahkan mereka kepada keinginan. Karena itu, kalau Anda nggak peduli Tuhan, Tuhan akan serahkan hati mereka kepada keinginan hati mereka pada kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Dan Anda bisa lihat kondisi di dunia saat ini kayak apa moralitasnya. Ambrol adol. Oke, mereka menyembah sesuatu yang bukan Allah dan melupakan penciptanya. So, what I want to share with you today is what God warned me this morning. Okay? Apa yang Tuhan tegur saya pagi hari ini dan berkata, are you ready, Indri? What's going on in this last day? Kondisinya udah kayak begini. Apakah cocok nggak? Cocok Tuhan. Saya nggak mau sebut-sebut lah dosanya orang kayak apa. Cocok. So, but I believe, saya pegang Ibrani 11 ayat 6. Bahwa tanpa iman kita nggak bisa menyenangkan Allah dan barang siapa percaya pada Allah harus berbalik kepada Allah. Dan orang yang sungguh-sungguh mencari Allah akan mendapat upah. Bani Isakar is the sons of Jacob yang mendapat upah. Makanya Ibrani 11 ayat 6 itu untuk orang-orang yang memingini urapan dan karunia Isakar. Because you are the reward of God. Anda adalah generasi yang akan mendapat upah dari Tuhan. And we live by faith. Faith comes by hearing. Hearing the word of God. So kita akan jadi master of the scripture. Master of the Torah. Kita akan menerima iman. Dan iman itu akan bikin kita terima upah dari Tuhan. And Isakar artinya suku yang mendapat upah dari Tuhan. Come on. Let's have faith that our reward is coming
coming our way, upah Tuhan akan datang pada kita because we want to study the Bible. And we want to do solitude and silence to listen to God. Oke? Oke, let's go. Nah, kita sekarang masuk ke Matius 24. Now, in this last scripture, ini yang Tuhan bawa saya, sign and season, sign and season. Tuhan berkata waktu dan musim, waktu dan musim. You need to be up to date dengan waktu dan musim. Gereja mesti tahu waktu dan musim Tuhan. Oke, Matius 24. Apakah ini di waktunya Tuhan sekarang ini? Di ayat yang ke-6, saya mau bagikan kepada kalian semua di Matius 24 ayat yang ke-6. Oke. Saya bagikan di bahasa Indonesianya dulu. Oke. Bahwa kita ada di musim ini, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Oke. Sebab bangsa akan melawan bangsa, bangkit melawan bangsa. Isn't China and America is hot pursuit now? Okay. Kerajaan melawan kerajaan. Ini udah lama. And we are in it, kita lagi nonton. Akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Nah, kita mau masuk ke PowerPoint sekarang. Bahasa Inggrisnya very good. Saya mesti pakai bahasa Inggris ya. In the King James. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled. I purposely take the King James Version. For all these things must come to pass. But the end is not yet. Nation shall rise against nation. Kingdom against kingdom. Take note now. Catat ya, pakai King James Version. And there shall be famines, kelaparan di mana-mana. And there be pestilence. Apa itu pestilence? Penyakit sampar. Tulah. Earthquakes in diverse places. Tidak ada 5 tahun terakhir ini. Tidak ada berita gempa bumi. Yang nggak ada gempa bumi tsunami kek. Gempa bumi liquefaction kek. Di negara kita ya nggak usah jauh-jauh. Di Sulawesi Tengah, di Palu. Oke. Pestilence. Seluruh dunia kena pestilence. It's even now. Now lihat ke Matius 16. Let me close with this. Oke. Saya mau pakai bahasa Indonesia dulu ya. Matius 16, my God. I said, Lord, aku kok gak lihat ini lebih cepat. But this morning, it was alarming morning for me. And I was crying, and I said, why do I desire so earnestly untuk urapan ini? Why, Lord? And God revealed to me this, Matthew 24. And now Matthew 16 verse 1 to 4. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. You know this guys. Anda juga akan mengalami yang sama kalau Anda benar-benar stand on the ground and be humble. Mereka meminta supaya, mark this word. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Give me the sign. Come on. Give me the sign, Jesus from heaven. And look at what Jesus replied. Tapi Yesus menjawab, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Ya, bagus, pinter. Pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit secara fisik kamu bisa tahu bedakannya. Tapi tanda-tanda zaman kok nggak tahu. How come in the signs of time kok you don't know? See? Oh ye hypocrite, ye can discern the face of the sky. But can you not discern the signs of times? What is the specialty of the son of Issachar? Apa sih kekhususan daripada anak-anak Issachar? They know the sign of time. Mereka tahu tanda-tanda zaman ini. Come on. Roh Kudus yang ada di Bani Issachar ada di kita sekarang. Bukan hanya muncul-muncul. Berdiam di dalam kita. A wicked, and Tuhan negor mereka loh. Sorry ya, pakai bahasa prokem ya. Dasar lo, kamu nih angkatan yang jahat, gak setia tau. Menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda. Selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus tinggalin mereka dan pergi. Kadang-kadang memang ada orang Anda gak usah ladenin gitu loh. Anyway, this is my closing message for you. This is the message from the Lord. The church, gereja harus mensupply, mempersiapkan bani keturunan putra-putra Allah yang elit. Pasukan elit ini 200 aja butuhnya.
So kalau gereja Anda 6.000, 7.000, 20.000, Tuhan nggak interest dengan mega number. Can you prepare, can you set up and supply to the nation of Indonesia? Bisa nggak menyediakan bagi pemerintah-pemerintah daerah 200 pemimpin? Can you? Let's do it, man. And semua yang saya bagikan di akhir zaman ini, di masa ini, is the anointing of Issachar. Yes, you can have it. Cuman 2 kok yang dibutuhkan. Solitude and silence. Mendengar suara Tuhan. Pay attention. Study the word. Be a master of the scripture. Belajar firman. Sampaikan apa kata Tuhan dengan waktu yang up to date. Ini pesan khusus buat akhir zaman ini. That's why Bani Issachar Tuhan taruh di batin saya, di roh saya, must be preached. Harus dibagikan bagaimana melahirkannya dan bagaimana membangunnya. Tuhan gak pilih-pilih orang, Kisah Rasul 10:34. Tuhan tidak memilih certain church, everybody got love. And you are loved by God. Apakah Anda di Merauke, apakah Anda di Jambi, di Palembang, apakah Anda di Sulawesi Tengah, Kalimantan, Jakarta, Bekasi, Tangsel, Pak Jayapura, apakah Anda di Aceh, Surabaya, apakah Anda di Tulsa, Oklahoma, di London, di United Kingdom, Manchester, di New Zealand, Malang, wherever you are. I want all of you go back to the Bible, and saya mau Anda miliki buku ini. Buku ini akan mengajarkan bagaimana Anda sembuh dari jiwa yang luka. Sebab tanda-tanda akhir zaman, kenapa kok tanda-tanda ini tidak bisa dimiliki dengan mudah oleh semua orang? Ini untuk episode berikutnya. I'm gonna get back to you di hari Kamis jam 5 sore. Kenapa kok kepekaan dan ketajaman ini hilang dari banyak kita? Why? I'll teach you in the next episode live Facebook bersama Indri Kotama. Have this book dulu dong supaya saya bisa sejalan. After this, emotionally healthy spirituality, bahasa Indonesia tersedia. Kalau di Malang, Anda bisa kontak toko buku Tarbantin. Mereka juga menyediakan buku ini. You got to have it. Sebab orang yang jiwanya sembuh, emosinya sehat, di Live Bookstore di Jakarta, di Malang, Tarbantin. Connect with the Live Bookstore, okay? I want to bless you, David and Catherine. And juga miliki buku ini dari Ruth Haley Barton. Prima. Untuk belajar solitude and silence. Supaya seperti saya bagikan di daily feed saya, if you know how to live with God, you will know how to live with people of God. Kalau engkau tahu bagaimana hidup bersama Tuhan, kau tahu bagaimana hidup bersama saudara seiman. Get this book, okay? Ruth Haley Barton. So, Pastor Evelyn, kita punya gembala yang sangat-sangat talk chair, up to date, prima bellissimo, okay? Dia itu mendapat peringatan Tuhan. Hey, dengan dirumahkannya semua gereja. Isn't it amazing? Semua kita tanpa pakai kekuatan teriak-teriak, bertobat. Tuhan bekerja melalui pemerintah Republik Indonesia. Melalui Pak Presiden. Rumahkan semua ibadah. Kembali ke gereja mula-mula. Now Gunung Media menjadi tempat pengabaran kabar baik. Now Gunung Media menjadi tempat supplier daily feed untuk gereja di rumah-rumah. God gives this book dari Lance Wallnau and Bill Johnson. Judulnya adalah Mandat 7 Gunung. Judulnya adalah Babel. Okay? Miliki buku ini. You know, we are in the right time and season. Okay? Well, it's so good to be with you. Saya percaya pesan Tuhan bagi saya yang membara dan menggelegar sungguh-sungguh telah membangun dan membuat Anda belajar. Oh ya, ini waktu akhir zaman ya. Oke. Now, please get this series. Anda bisa memiliki pengajaran ini semua. Kalau saya kecepatan ngomongnya, Anda bisa memiliki dengan easy download di MP3 maupun video. Today. Ini Bani Issachar, man. Today, up to date. Update news from heaven. 6:30 in the morning, woke me up. Just to be served
dinampan di silver tray for you at your living room. Isn't it amazing? Thank you guys, thank you team, I'm proud of you. So, izinkan saya berdoa buat Anda. Oke? So you will download. Ada tim kami yang siap menolong Anda untuk memberi instruksi. Mungkin banyak orang-orang yang seusia saya mungkin kurang paham dalam memakai download today di MP3, MP4 atau video. Panggil generasi muda atau kontak kantor saya. They'll help you. Okay? Can I pray for you? Bapak, aku minta dalam nama Yesus kehausan, jeritan batin yang kuat timbul di hati umat-Mu. Kau siapkan 200 pemimpin di setiap provinsi di Indonesia, Tuhan. Di setiap negara bagian di Amerika, Eropa, Australia, New Zealand, di Jepang, Korea Selatan, di Eskimo, di Alaska, di China, all over the world, Lord, di Rusia, di Jerman, di Inggris. Aku minta bangkitkan orang-orang yang menangkap, yang memahami ini panggilan Tuhan bagi mereka. Give them that anointing, give them that hunger untuk belajar firman-Mu. Dan berikan pada waktu mereka belajar Tuhan, mata yang teliti memandang waktu dan musim dari Tuhan. Saat-saat yang baik untuk bangsa per bangsa harus milik Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biar kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga. Seperti zamannya Daud dinobatkan jadi raja. Let it happen. Selama masa COVID-19 kita tahu kapan berhentinya. And what we must become and must do. In the name of Jesus, ke dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Okay, dok. I would like to say thank you for all our team who are blessing semua Anda dengan greeting yang luar biasa. Kita tune in lagi ya, hari Kamis jam 5 sore. And I will give you the keys. Supaya Anda semua bisa menjadi umat Isakar dengan urapan Isakar yang sharp. Like two-edged sword, sharp. Okay, I would like to say thank you with all the thumbs up, all like. Thank you so much. Neni, Dayani, thank you for joining. Shirley Schmidt from Germany. Auf Wiedersehen. And dari Jambi, Pak Siregar. And Sharer dari, thank you. Ching Hana, Norma. Dari Great Britain, oh wow, Stephen Liliu, Stephen from Belgium, hoe gaat het met u? Oh wow, Norma, my teacher, Stephen Liliu is my teacher. Oh, it's so good to have you there. And Siska Widayanti, Julie Karyadi, see you, Julie. Siska Demarundiri, please don't hesitate to comment. Tolong Anda yang mengerti pemahaman firman hari ini dan berbicara ke hati Anda, tolong tulis di komen, okay? Atau cek di email kami, okay? Atau connect ke Live Bookstore kami, and share apa yang Tuhan ngomong pada Anda. Sebab kesaksian di roh Anda penting buat saya juga untuk konfirmasi, karena ini prophetic, ini benar-benar nubuat Tuhan for such a time like this. Alright, so please. I bless you and I bless that everybody get blessed by the word today. Hi Hong Kong, Maria Ungket, hi Hong Kong. Hi Kuningan Place, Jolly. Hi Setiarini dari itu Kenanga ya. Hi Trivena. Anyway, Samarinda hadir juga. Oh, bless you. Kalau ada salah-salah ucapan, I'm sorry. Okay, so see you on Thursday. And thank you from Brussels. Hi Margareta Wonge. Yes, thank you from Brussels. And Kencana 43 ternyata tuh si Henny. Hi, sorry Henny, nanti aku kirim apology card. Yusuf Robertus, Margaret Wenge dari Brussels, Rudolf Tidore dari Halmahera, Ternate. Thank you so much. We love you, we bless you, we see you again Thursday jam 5 sore ya. Bye.